Ada sesuatu yang berubah di pedok MotoGP musim 2026. Bukan perubahan yang langsung terlihat di hasil akhir. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya lewat statistik atau posisi klasmen. Tapi sesuatu yang terasa jika kamu benar-benar memperhatikan. Yakni, Marc Marquez tak lagi sama. Dan perubahan itu ditangkap dengan sangat tajam oleh Marco Melandri yang mengatakan, Marquez tetap pembalap paling komplit, meski mungkin tidak seeksplosif seperti tahun lalu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini adalah pintu masuk ke sebuah realitas baru. Karena dalam dunia MotoGP, kehilangan eksplosivitas sering dianggap sebagai awal dari penurunan. Namun dalam kasus Marc Marquez, justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dulu, Marquez adalah definisi chaos yang sempurna. Dia tidak hanya cepat, dia ekstrim. Dia menyerang di titik yang tidak masuk akal. Dia mengambil resiko yang bahkan tidak terpikirkan oleh pembalap lain. Dia membuat kesalahan terlihat seperti strategi. Itulah Marquez yang kita kenal. Tapi sekarang, Melandri melihat sesuatu yang berbeda. Hari ini dia lebih matang, lebih banyak berpikir dan tidak seinstinktif dulu. Kalimat ini bukan kritik, ini adalah pengakuan. Marquez tidak lagi membalap hanya dengan naluri. Dia membalap dengan kesadaran penuh. Dia tidak lagi mengejar setiap peluang. Dia memilih peluang yang benar-benar penting. Dan di titik ini, Marquez berubah dari seorang pemburu menjadi predator yang sabar, yang menunggu, mengamati, dan menyerang hanya ketika kemenangan benar-benar bisa diamankan. Untuk memahami perubahan ini, kita harus kembali ke musim sebelumnya. Musim 2025 bukan sekedar musim kompetitif bagi Marc Marquez. Itu adalah perang. Melandri menggambarkannya dengan sangat jelas. Menurut saya, dia memberikan lebih dari 110% di 2025. Lebih dari cedera, usaha mental itulah yang mengurasnya. Ini bukan soal kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan mental yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berada di puncak, lalu dipaksa jatuh dan harus naik lagi. Bayangkan beban yang Marquez bawa, ekspektasi sebagai legenda, tekanan untuk membuktikan dirinya belum habis, serta tuntutan untuk kembali menjadi yang terbaik. Dan dia tidak hanya menjawab semua itu, dia memaksakan dirinya melewati batas. Musim seperti itu selalu meninggalkan bekas. Dan di 2026 kita melihat hasilnya. Marquez tidak lagi membakar dirinya di setiap balapan. Dia mengelola dirinya. Dan dalam perebutan gelar panjang, itu adalah perbedaan antara juara dan sekedar cepat. Ada satu kesalahan umum dalam melihat performa seorang pembalap. Semua disederhanakan menjadi dia bagus atau dia menurun. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Melandri menyoroti hal ini saat membahas balapan di MotoGP Thailand. Sayangnya di Thailand, ban bekerja melawan Ducati. Ini detail kecil yang sering diabaikan. MotoGP bukan hanya tentang skill, ini tentang paket. Motor, ban, suhu, grip, bahkan kondisi lintasan, semuanya berperan. Dan ketika satu elemen tidak bekerja, bahkan pembalap terbaik pun bisa terlihat biasa saja. Namun, disinilah perbedaan Marquez sekarang. Versi lama mungkin akan tetap memaksa. Versi sekarang tahu kapan harus menahan diri. Dia tidak lagi berpikir, saya harus menang hari ini. Dia berpikir, saya harus tetap dalam perburuan gelar. Dan itu membuatnya jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Sementara sorotan publik terus tertuju pada Marc Marquez, satu kekuatan lain berkembang tanpa banyak perhatian, yakni Aprilia. Melandri bahkan menegaskan dengan cukup tajam. Aprilia memenangkan beberapa balapan terakhir,
Tapi pembicaraan hampir sepenuhnya tentang Marquez. Hasil mereka jadi kurang diperhatikan. Ini adalah kesalahan besar, karena Aprilia tidak hanya cepat, mereka konsisten. Dengan kombinasi pembalap seperti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Raul Fernandez, mereka memiliki kedalaman yang sangat berbahaya. Namun di balik kekuatan itu, ada potensi konflik. Melandri menjelaskan, untuk Martin, ini akan jadi balapan penting secara internal. Tujuannya adalah tetap di depan Bezzecchi untuk menegaskan perannya. Ini adalah rivalitas yang bisa menjadi hal positif atau justru kontraproduktif. Inilah dilema klasik tim kuat. Ketika semua pembalap cepat, siapa yang akan dikorbankan? Jika Aprilia gagal mengelola dinamika ini, mereka bisa kehilangan keunggulan mereka sendiri. Tapi jika berhasil, mereka bisa menjadi ancaman terbesar bagi gelar Marc Marquez. Di sisi lain, cerita yang jauh lebih kompleks terjadi pada Francesco Bagnaia. Melandri tidak ragu mengatakan, ini bukan masa yang mudah untuk Pecco. Atmosfer di sekitarnya telah berubah, terutama sejak kedatangan Marc Marquez. Perubahan ini bukan sekedar teknis, ini psikologis. Bagnaia yang dulu menjadi pusat tim, kini harus berbagi sorotan. Bagnaia yang dulu pemimpin, kini merasa ditantang. Dan tekanan itu semakin besar dengan hadirnya Pedro Acosta. Pedro terus berkembang, dan setelah apa yang kita lihat di sprint Thailand, siapapun rekan timnya nanti, dia hanya akan fokus pada dirinya sendiri. Ini adalah tanda perubahan generasi. Dan dalam satu pernyataan yang lebih luas, Melandri juga menggambarkan kondisi grid saat ini sekaligus masa depan. Quartararo sedang dalam kondisi yang sulit saat ini, sementara Toprak akan sangat kuat di 2027. Artinya, peta persaingan akan terus berubah dan semakin ketat. Fabio Quartararo yang dulu menjadi ancaman utama kini kehilangan arah. Sementara Toprak Razgatlioglu bahkan belum benar-benar masuk, tapi sudah dianggap ancaman masa depan. Artinya jelas, jika Marquez ingin menambah gelar, waktunya bukan nanti, waktunya sekarang. Di tengah semua analisis teknis, satu pernyataan Melandri menjadi yang paling mengguncang. Jika dia memenangkan gelar, dia bisa saja pensiun. Ini bukan sekedar spekulasi. Ini membuka kemungkinan bahwa kita sedang menyaksikan musim terakhir seorang legenda. Secara cerita, ini sempurna. Kembali ke puncak, menutup karir sebagai juara, serta meninggalkan warisan tanpa celah. Tapi ada satu masalah. Marquez bukan pembalap biasa. Dia adalah kompetitor sejati. Dan pembalap seperti itu jarang berhenti saat mereka masih mampu menang. Jadi, jika dia benar-benar juara, apakah dia akan pergi? Atau justru, dia akan terus bertahan menantang generasi baru? Pada akhirnya, semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang ironis. Marquez memang tidak seeksplosif dulu, tapi itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan. Dia sekarang memiliki pengalaman dari rasa sakit dan kegagalan, kecerdasan membaca balapan, dan kemampuan mengontrol resiko. Jika dulu dia menang dengan agresi, sekarang dia menang dengan kesabaran. Dan dalam kejuaraan panjang seperti MotoGP, kesabaran selalu mengalahkan kekacauan. Jadi, mungkin Melandri benar, Marquez telah berubah. Namun jika dia benar-benar memenangkan gelar, itu bukan karena dia masih sama, melainkan karena dia telah menjadi versi paling mematikan dalam seluruh karirnya.